Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yoma TV. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal yang lagi hangat-hangatnya. Tentunya besok kita akan melaksanakan, bukan kita ya, tetapi sebagian masyarakat desa, kurang lebih 90 kalau nggak salah ya, yang akan melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan. Nah, tentu ada edukasi yang kemudian ingin disampaikan oleh hari ini. Saya tidak sendirian, saya bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Bapak Abdullah Saidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan besok insya Allah sebagian desa, tidak semua desa, akan melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan. Nah, mungkin hal apa, jadi kan mungkin disampaikan kepada masyarakat hal apa yang harus masyarakat pahami terlebih dahulu ketika ingin memilih kepala desa. Baik, terima kasih. Memang besok ini pesta demokrasi Kabupaten Pamekasan. Tingkat desa. Ini tentunya sangat menarik dan mungkin sangat ramai besok. Walaupun sekarang di bulan puasa, karena ini menentukan seorang pemimpin. Tidak kalah menariknya dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, ya termasuk ini pemilihan kepala desa. Yang perlu dipahami oleh masyarakat, tentunya ini penting menjadi barometer, menjadi ukuran nanti bagaimana masyarakat tidak sembarang memilih dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi masyarakat harus punya ukuran sendiri, punya barometer. Yang pertama yaitu apa yang dirasakan oleh masyarakat dari calon itu sendiri. Jadi masyarakat harus bisa apa yang dirasakan, sebesar apa manfaat calon itu sendiri, apa yang diperoleh. Artinya masyarakat sudah menilai manfaat dari calon itu sendiri dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, apa yang dilihat oleh masyarakat. Ini penting dilihat sejak dari awal, bukan dari pencalonan. Tingkah lakunya, termasuk sikapnya, pergaulannya, termasuk gerak-geriknya. Ini penting menjadi ukuran seorang pemimpin. Ini yang perlu diukur oleh masyarakat. Yang ketiga, apa yang didengarkan oleh masyarakat? Isu-isu apa yang didengar oleh masyarakat terkait dengan calon itu sendiri? Apa isu baiknya atau buruknya? Dan cerita apa? Ya kalau memang tidak mendengar, mencari pengetahuan untuk mendengar, mencari dari orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan mendengarkan dari orang-orang yang punya kepentingan. Ini bahaya. Karena ini kan penuh kepentingannya, bisa untuk memenangkan seseorang. Iya, termasuk mendengarkan tentang keilmuannya, akhlaknya juga. Ini penting menjadi ukuran memilih seorang pemimpin. Karena ini akan, kalau tiga ukuran ini yang menjadi barometer dari masyarakat, mungkin nanti kalau sudah jadi menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berwibawa, itu maksudnya. Ya, menarik yang tadi apa yang dirasakan. Bagaimana jika kemudian orang yang mencalonkan orang-orang baru, bagaimana bisa masyarakat rasakan? Apakah yang dirasakan ketika dia memimpin atau dirasakan seperti apa? Nah, ini hal-hal penting sebenarnya. Ketika ada calon baru, sebelumnya ada di luar daerah, ini tahu-tahunya karena penduduk di desa itu sehingga mencalon, sehingga banyak orang tidak tahu. Langkah yang terakhir ini yang digunakan, mendengar dari orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bijak, termasuk jangan melihat dari banyak uangnya. Kan banyak mencalonkan diri karena banyak uangnya. Ini risiko ini. Kalau
menjadi ukuran seperti ini. Kemudian jangan melihat ketika mencalonkan, karena banyak yang menggunakan acting istilahnya, bukan aslinya. Tapi kalau sudah diketahui dari sebelum-sebelumnya, masyarakat kan pasti tahu sebelum-sebelumnya karakternya bagaimana, wataknya bagaimana, gitu. Itu jadi ukuran. Intinya kalau mencalonkan kan punya kepentingan semuanya itu. Bisa acting, bisa pencitraan istilahnya gitu. Ini jangan jadikan ukuran. Ini yang terpenting. Intinya pertama harus memahami pribadi dari para calon seperti Betul. itu. Nah, selain memahami pribadi dari para calon, mungkin ada yang lain selain memahami pribadi dari calon. Yang terakhir adalah visi misi. Visi misi ini karena ini menyangkut kebijakan-kebijakan daripada calon itu sendiri ketika menjadi kepala desa. Karena ini penting. Kalau tidak sesuai dengan visi misinya, nanti ketika menjabat masyarakat menjadi kontrol, beri masukan-masukan. Nah, itu penting itu sebenarnya. Ini terakhir tapi visi misi. Karena kalau 3 yang tadi bukan jadi ukuran, visi itu bisa dibuat istilahnya, bisa diulas, diperbaiki sekian rupa, dipercantik untuk kemudian bisa menarik. Iya, itu untuk menarik kepada masyarakat, gitu. Artinya pertama harus secara bertahap, pertama harus memahami pribadinya, kemudian visi dan misinya. Nah, ini kan hari ini kan marak, sudah menjadi rahasia umum lah di kalangan masyarakat terkait money politik. Nah, antisipasi masyarakat untuk kemudian menjelang pilkades ini apa saja itu untuk hal seperti itu. Lah, ini yang sangat penting sekali dan perlu dipahami, diantisipasi oleh kita semua, bukan cuma masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita semua bukan melarang ya, mengharap bagaimana jangan sampai terjadi money politik. Kenapa? Money politik itu memang tidak boleh, dari segi hukum tidak boleh, dari segi agama tidak boleh. Ar-rosi wal murtasi finnar, itu jelas itu. Orang yang menerima dan orang yang memberi itu tempatnya neraka itu. Dan ini ada konsekuensi. Orang yang memberi nanti ada dampak, dampaknya buruk. Sama dengan orang yang menerima, dampaknya juga buruk. Kalau salah satu dampaknya, contoh begini, kalau yang memberi calon itu baik melalui calon atau timnya, kalau sudah jadi ini ada kemungkinan, ada potensi untuk korupsi, ada penyelewangan karena sudah menghabiskan biaya yang banyak, karena masyarakat mau dengan money politik itu sendiri. Dampak kepada orang yang menerima, walaupun tidak secara langsung, itu jelas pasti ada dampak itu, baik dari kesehatan maupun moral. Itu yang perlu dihindari oleh masyarakat. Sangat risiko sekali money politik ini. Dan kalau masyarakat mau dengan money politik, maka jangan harap pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang bijak. Ini penting. Karena sudah milih pemimpin yang transaksional, artinya harus bayar kosnya juga. Menarik nih seperti ini. Jadi ini kan soalnya kan hari ini praktek money politik itu tidak bisa dihindari masyarakat. Nah, mungkin berikan contoh-contoh dampaknya di kepada masyarakat selain dirasakan kepada dirinya, apa yang kemudian mungkin kepada proses pembangunan desanya dan sebagainya. Betul. Karena kalau tetap menggunakan money politik, biasanya karena sudah calon itu mengeluarkan uang banyak, itu ketika ada proyek-proyek, ada semacam kepentingan masyarakat, ini tidak akan maksimal. Mungkin bagaimana uang yang dikeluarkan itu terpenuhi dulu, baru memikirkan masyarakat.
Ini kan masyarakat sendiri nanti yang rugi. Tutup lubang. Iya, tutup lubang dulu. Baru nanti kalau sudah lebih, masyarakat yang pikirkan gitu. Ini kalau dampaknya dari money politik. Memang sekarang lagi tren-trennya masyarakat, terutama di Madura. Ada yang bilang ada misi, ada visi. Ada juga orang Bunda bilang cek-cek atau pian tekos akelanaan. Mun seket sepopian, mun satos satanaan. Itu biasanya kelas pemilihan gubernur, bupati. Kalau pemilihan kepala desa di masyarakat itu beda lagi. Ada yang satu rumah itu ada satu orang tuh mendapatkan 500, ada yang bisa ketelas, bisa untuk hari raya. Apalagi besok kan momennya lah, setelah pilkades kan lebaran. Iya kan? Sekarang kan hampir lebaran. Jadi kalau orang tidak kuat, kalau orang cuma melihat itu, mungkin mengharap untuk jadi lebaran. Ini risiko sebenarnya. Jadi saya harapkan nanti masyarakat bagaimana bijaklah dalam memilih, karena kepentingan diri sendirinya, kepentingan desa, kepentingan masyarakat itu sendiri. Iya. Jelas itu. Ya ini kan yang kemudian banyak masyarakat yang masih belum mengetahui secara dampaknya. Jadi masyarakat itu sampai berpikir mungkin hari ini kita dapat uang, yang penting 5 tahun bukan nggak tahu berapa periodenya nanti, satu periodisasinya ketika kepala desa itu nanti ini terserah lah, kan artinya acuh yang penting dapat uang hari ini kan menjadi masalah yang bagi. Iya. Ini sebenarnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Jangan mau ditukar dengan uang 500.000 atau lebih dari itu, apalagi cuma 100.000 ditukar dengan itu. Ini nanti kerugiannya, dampaknya akan dirasakan sendiri ketika menjabat. Sebenarnya masyarakat bisa menolak money politik itu sendiri dengan cara kerjasama dengan para pemuda, dengan tokoh, terutama dengan para kiai ulama. Ini insya Allah bisa untuk bagaimana di desa itu kondusif menolak money politik. Sama halnya saya pernah mendengar di suatu kabupaten di Jogja, mungkin itu di Jogja. Itu ada suatu desa berapa kali pemilihan itu yang mengeluarkan uang banyak tidak jadi karena masyarakat sadar dampak dari money politik itu, sehingga sadar sepakat untuk menolak money politik, sehingga di desa itu sampai sekarang maju karena calon itu tidak direpotkan dengan pembiayaan, kos politiknya itu rendah. Semakin tinggi kos politiknya, dampaknya semakin tinggi. Nah ini kan terakhir pesan, mungkin besok teman masyarakat akan melakukan pemilihan. Ada pesan yang ingin disampaikan, Pak? Ya baik, pesan saya sebenarnya kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkades. Mari kita damai satu sama lain, jangan sampai bermusuh-musuhan karena pemilihan ini. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai ada dampak saling bermusuh-musuhan, apalagi terjadi kekerasan-kekerasan. Ini rugi sendiri, nama baiknya tercoreng, nama baik desa, nama baik orangnya itu sendiri, masyarakat itu sendiri, ini terjadi rugi. Dan sampai kapanpun itu mungkin ada rentetan-rentetan saling membalas kalau terjadi kekerasan. Yang terpenting saya minta juga kepada 3 unsur, terutama penyelenggara panitia, berlaku adil lah sebagai penyelenggara, tidak miring kiri, tidak miring kanan. Sebagai calon harus bijak juga, karena penting ini. Yang ketiga, masyarakat, partisipasi masyarakat, sama-sama menjaga, mencari pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkualitas, yang berilmu, yang bermanfaat kepada desa itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini kan mungkin itu sahabat Yoma TV, semoga edukasi politik ini bisa mendidik sahabat Yoma TV, khususnya besoknya akan melaksanakan pemilihan. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.